Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke nomor 41. Nah, diperhatikan soal nomor 41. Para nenek kakek, para orang tua, para siswa, dan kelak generasi sesudahnya mengenyam pendidikan sesuai dengan zamannya. Setiap generasi berusaha mempertahankan sistem pendidikan tersebut sehingga tingkat pengetahuan dan sikap hidupnya berkembang dari masa ke masa. Bukan hanya di bidang pendidikan yang mereka alami dan pertahankan, tetapi juga pada bidang kehidupan lainnya seperti keluarga, agama, dan lainnya. Di sini yang menggambarkan salah satu ciri dari lembaga sosial adalah di sini cirinya setiap generasi berusaha mempertahankan. Jadi dari generasi ke generasi itu selalu diturunkan, berarti masuk ciri yang B, memiliki tingkat kekekalan tertentu sehingga tidak punah dengan punahnya suatu generasi. Lanjut nomor 42. Dalam melakukan pengangkatan tenaga kerja, suatu perusahaan melakukan wawancara dengan calon pegawai untuk diberitahukan hak dan kewajibannya serta sanksi yang bisa saja menimpa selama menjadi pegawai. Ilustrasi tersebut menggambarkan salah satu fungsi lembaga ekonomi adalah yang A, mengatur tata cara rekrutmen pegawai. 43. Di situ tentang metode pengumpulan data. Jenis penelitian tersebut adalah seorang peneliti diminta untuk meneliti efektivitas kinerja satpam di suatu sekolah. Data yang berhasil dikumpulkan selama 1 minggu melakukan pengamatan. Diperhatikan di situ, melakukan pengamatan antara lain tidak ramah terhadap tamu, tidak informatif, malas bangun dari duduknya, tidak peduli siswa yang keluar masuk pintu gerbang, dan tidak mengatasi lalu lintas yang semrawut di pintu gerbang. Nah, berarti di sini dari metode pengumpulan datanya, jenis penelitian tersebut termasuk dalam ada pengamatan, berarti apa? Observasional, yaitu dengan melakukan pengamatan objek yang C. Dan yang ke-44 di sini ada judul pengaruh peristiwa teror bom terhadap ketakutan masyarakat melakukan aktivitas di tempat yang potensial menjadi sasaran. Nah, rumusan masalah yang paling tepat adalah yang A. Bagaimana pengaruh peristiwa teror bom terhadap ketakutan masyarakat melakukan aktivitas di tempat yang potensial menjadi sasaran, ya. Jadi rumusan masalah yang paling tepat adalah yang A. Lanjut nomor 45. Di sini tentang kriteria judul penelitian yang baik, berupa kalimat pernyataan singkat, jelas, padat, berisi variabel yang akan diteliti, tidak duplikasi atau tiruan, menggambarkan keseluruhan, murah, cepat diselesaikan, tidak mengandung unsur sara. Kriteria judul penelitian yang paling baik adalah nomor 1, 2, dan 3, yaitu yang A. Nomor 46 tentang contoh data primer. Data primer itu adalah data yang diperoleh secara langsung. Kalau data sekunder, data yang diperoleh tidak secara langsung, bisa dari dokumen dan lain-lain. Nah, di sini yang secara langsung adalah nomor 1, petugas Kementerian Kesehatan menghimpun data korban jiwa penyakit demam berdarah dari puskesmas. Berarti data korbannya dari puskesmas, berarti sekunder. Untuk mengetahui tujuan penggunaan jalan tol di pintu masuk, petugas menanyakan. Menanyakan berarti primer. Pengawas sekolah ingin mengetahui outcome suatu sekolah dengan meminta data. Meminta data berarti sekunder. Nomor 4, sebelum membuka rumah makan, seorang pengusaha menyebar angket melalui sosial media. Ini masuk primer. Wartawan mengumpulkan data dengan wawancara. Wawancara langsung berarti primer. Berarti yang termasuk data primer adalah nomor 2, 4, dan 5. Jawabannya D. 47. Peneliti akan menelusuri penjual makan yang sering dicurigai menggunakan bahan pengawet berbahaya. Berarti di sini peneliti ingin meneliti penjual makanan yang menggunakan bahan pengawet berbahaya. Nah, di sini teknik sampelnya apa? Yang pertama, sampel insidental. Masih ingat materi penelitian sosial sampel insidental itu sampel yang ditemui secara tidak sengaja, tiba-tiba. Misalnya mau meneliti orang yang merokok, berarti dimanapun ketemu orang yang merokok ya bisa dijadikan sampel acak. Kalau sampel acak berarti random, siapa saja bisa dijadikan sampel dalam populasi. Sampel bertujuan itu langsung menuju ke orangnya yang dituju. Kalau sampel area itu wilayah, sampel wilayah. Misalnya mau meneliti tentang KB yang di seluruh Indonesia, maka di sini ada sampel area, hanya diambil beberapa wilayah.
Kalau sampel strata di sini sampel yang terdiri dari tingkatan-tingkatan atau lapisan-lapisan atau strata. Nah, kalau soal nomor 47 di sini menelusuri penjual makanan, langsung ke penjual makanannya, berarti masuk dalam sampel bertujuan yang C. Nomor 48. Pada jam sibuk seperti pada pagi hari ketika masyarakat di kota besar berangkat ke sekolah, kerja atau aktivitas lain, banyak pengendara yang melanggar. Ada yang menerobos lampu merah, melawan arus, menggunakan trotoar untuk yang seharusnya untuk pejalan kaki. Peneliti ingin mengetahui pelanggaran yang dominan yang dilakukan oleh pengendara motor tersebut. Nah, instrumen apa yang cocok untuk meneliti pelanggaran lalu lintasnya? Panduan wawancara, opo sing melanggar diwawancarai, stop kamu melanggar diwawancara dulu. Nah, atau angket terbuka agar bisa mengisi secara bebas, atau angket tertutup yang sudah ada pilihan pertanyaannya, yang melanggar tinggal menyentang-nyentang, atau panduan observasi yang diisi oleh peneliti atau kita yang meneliti, yang mengobservasi kemudian mengisi, oh ini melanggar, ini melanggar, ini melanggar. Kemudian panduan observasi yang diisi oleh pelanggar, atau pelanggarnya kamu stop, kamu ngisi daftar observasi dulu karena kamu melanggar. Nah, kira-kira yang mana? Kalau seperti itu berarti jawaban yang paling tepat adalah yang di panduan observasi yang harus diisi oleh peneliti. Jadi kita yang meneliti melakukan observasi atau pengamatan, kemudian mengisi panduan observasi tentang pelanggaran apa saja yang dilakukan. Nomor 49, diperhatikan di situ ada tabel pendapat siswa tentang UN. Nah, di sini kita disuruh menginterpretasi data atau menyimpulkan. Di sini semuanya sama, 20%. 1. Tetap memandang UN penting. 2. Tidak perlu serius mengerjakan UN. 3. UN yang jujur sangat penting. UN jujur akan membuat perguruan tinggi akan integritas siswa dan sekolah. Lebih baik fokus ujian sekolah. Di sini yang menyatakan UN penting itu ada tiga nomor, berarti jawabannya yang paling tepat adalah mayoritas siswa tetap memandang UN itu penting karena berbagai alasan. Jawabannya yang D. Terakhir, menyusun laporan penelitian sangat penting bagi peneliti, sebab tanpa adanya laporan penelitian maka tidak ada yang percaya. Nah, sebab tanpa adanya laporan penelitian maka tidak ada yang percaya bahwa telah berlangsung suatu penelitian. Berarti bagi peneliti laporan penelitian sangat penting karena berfungsi sebagai apa? Di sini ada kata sebab tanpa adanya laporan maka tidak ada yang percaya. Berarti di sini fungsinya adalah sebagai B, bukti fisik suatu kegiatan. Nah, sudah ya anak-anak, itu nomor 41 sampai 50. Insya Allah nanti saya akan membahas soal yang lain lagi, akan saya rekam lagi dan saya akan share di Classroom ya. Selamat belajar, silahkan dibaca, dipahami. Kalau ada yang belum jelas bisa japri saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.